Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah blockchain lagi. Kali ini blockchain layer 1 dan juga cukup banyak di request oleh teman-teman karena menurut banyak yang bilang bahwa blockchain ini cukup spesial terutama dalam bidang privacy. Selain itu, blockchain ini juga mendukung untuk Web3 ya. Jadi pembangunan berbagai dApps atau aplikasi secara desentral ya, secara Web3 kayak gitu. Nah, untuk projectnya itu namanya Secret Network ya, dari namanya udah jelas gitu loh, secret rahasia. Network jaringan berarti jaringan rahasia ya. The data privacy platform untuk Web3. Jadi ini adalah sebuah platform data privacy atau keamanan data. Jadi Secret Network ini adalah blockchain pertama yang menjamin keamanan data secara baik gitu loh. Dan ini sifat itu default atau dari pertama buat langsung udah defaultnya seperti itu gitu loh ya, dimana nantinya dia akan mengizinkan atau teman-teman bisa membangun berbagai aplikasi atau dApps ya, lalu juga menggunakan berbagai aplikasi juga sebagai user ya. Jadi dia ini dua-duanya itu permissionless, nggak ada batasan, nggak ada yes or no, tapi benar-benar terbuka, desentral, dan juga privasinya udah pasti aman ya. Jadi di sini juga ada unique functionality protect user untuk menjamin atau fungsinya ini mengamankan data user. Habis itu mengamankan aplikasi dan juga bisa membuka ribuan kemungkinan-kemungkinan untuk penambahan use case atau fungsi di Web3-nya si Secret Network tersebut kayak gitu. Nah, untuk tokennya kita lihat dulu. Untuk token ini tickernya adalah SCRT, Secret. Ini dia saat ini di ranking 81 ya, jadi cukup luar biasa sekali. Dia bisa mencapai top 100 saat video ini dibuat. Sifatnya koin karena blockchain layer 1. Habis itu harganya 8,99 US dollar atau 9 dolar lah per satu koinnya. Market cap-nya dia cukup besar karena memang dia udah masuk ke top cepet ya. Jadi market cap-nya juga besar. Ini 1.346.693.593 market cap. Lalu di sini untuk total supply di angka 190 juta, nggak terlalu banyak ya, malah menurut gue cukup sedikit. Lalu untuk circulating supply di angka 149 juta secret coin. Lalu untuk kontraknya di sini teman-teman bisa cek Cosmos ya, dia bagian dari Cosmos ecosystem. Artinya dia ini menggunakan SDK-nya Cosmos atau Cosmos Layer 0 ya. Jadi tapi sekarang dia udah mainnet, jadi dia udah ada namanya secret address gitu loh. Nanti addressnya gue akan taruh di deskripsi. Jadi teman-teman nantinya kalau pengen beli koinnya pun itu dia sudah bisa dikirim melalui jaringan secret. Oke, lalu untuk harganya kita bisa lihat untuk chartnya, menurutku cukup stabil ya, cukup stabil. Malah dia waktu itu dia pernah all time high hampir 10 dolar, tapi kayaknya dia akan mencoba untuk mencetak all time high baru. Kita belum tahu apakah akan berhasil atau enggak ya. Lalu kita bisa lihat untuk harga terendahnya di sini. Di sini untuk all time low-nya di angka 0,2 US dollar. Ya, all time low-nya 0,2, all time high-nya 10,64. Ya, jadi memang masih ada potensi nih sepertinya ya. Apalagi ekosistem itu kan belum banyak terbuka nih, belum rame ibaratnya. Ya. Nah, kita lihat bagian ininya secret networknya. Jadi karena dia menggunakan Cosmos EDK, otomatis dia itu nantinya bisa terhubung dengan Terra Luna, dengan Rose ya, atau Emerald atau Oasis Protocol, dengan Thorchain, Crow ya atau Kronos, pokoknya blockchain-blockchain lain yang dibangun menggunakan Cosmos SDK ketika nantinya Cosmos sudah menciptakan apa ya, semacam, jadi nantinya semua blockchain yang menggunakan Cosmos SDK itu bisa saling terhubung, bisa saling bridging tanpa perlu bridging itu dia nggak akan sesulit dengan bridging dengan blockchain lainnya. Habis itu Secret Network juga dia ini sudah bridging dengan Binance Smart Chain, ya, sudah dengan Ethereum, Polkadot dan juga Monero. Nantinya, koin-koin atau berbagai token yang dari jaringan lain itu bisa masuk ke jaringan Secret Network dan tentu saja privasinya akan juga dijamin juga. Ya gitu. Jadi, ketika mereka sudah bridging, sudah pindah, otomatis privasinya itu menggunakan privacy Secret Network tersebut. Ya gitu. Ya. Lalu untuk fungsi tokennya atau koinnya, ya koin Secret ini tentu saja sama dengan koin-koin blockchain lainnya untuk bayar gas fee, ya untuk melakukan validator dan lain-lain. Habis itu di sini untuk NFT-nya, dia juga ada NFT marketplace-nya sebenarnya. Nah,
NFT-nya ini cukup unik. Jadi buat NFT marketplace yang nanti dibangun di Secret Network itu lebih bagus daripada tradisional NFT yang ada saat ini. Jadi di sini dia udah bilang tradisional NFT dan juga Secret NFT. Untuk tradisional NFT itu sama aja kayak yang biasa kita pakai di OpenSea ya dan lain-lain, itu adalah tradisional NFT versinya si Secret Network, di mana non fungible, tentunya sama-sama non fungible. Blockchain historinya juga bisa dibaca, public metadata juga ada. Nah, di sini kalau OpenSea itu nggak ada namanya private metadata ya, sedangkan di Secret itu ada private metadata. Oke, maksudnya private metadata itu apa? Jadi ketika teman-teman minting NFT-nya di jaringan Secret Network, teman-teman bisa memilih atau opsional gitu untuk metadatanya itu di secret atau di di hidden lah ya. Jadi otomatis nantinya gambarnya itu tuh nggak bisa dicek oleh sembarangan orang kayak gitu. Habis itu di sini ada no private ownership, sedangkan di Secret Data itu ownershipnya bisa di private. Maksudnya apa? Jadi contoh gue pengen membuat NFT, kalau gue masukin ke OpenSea orang tahu gue yang buat. Sedangkan kalau di Secret NFT itu orang nggak tahu yang buat itu gue. Nah itu kurang lebih private ownership ya, gambarannya kurang lebih seperti itulah. Habis itu no access control yang tradisional NFT, sedangkan untuk Secret NFT ini ada access control gitu loh ya. Jadi maksudnya access control ini adalah ketika teman-teman membuat atau meminting NFT di tradisional NFT contoh OpenSea, habis itu teman-teman jadi segala transaksi itu bisa dilihat oleh orang lain kurang lebih gitu. Jadi teman-teman bisa mengecek berbagai transaksi di NFT tersebut. Sedangkan kalau akses kontrol itu dimatikan atau dinyalakan, maka semua transaksi NFT-nya itu nggak bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Jadi kayak mintingnya kapan, lalu yang beli siapa, belinya berapa, itu nggak akan bisa dilihat di situ. Jadi ya kelebihannya benar-benar ada sistem kayak keamanan atau hidden lah ya, seperti itu. Nah, untuk roadmap-nya, di sini roadmap-nya ini untuk Secret Network Ecosystem Roadmap ya, ini bulan lalu, tahun lalu 2021 ya, Desember, Januari, habis itu Februari dan in development. Di sini untuk Januarinya di bulan ini itu adalah Data Vault, Secret Starter, Black Box, Secret Terra Bridge. Jadi nantinya dia juga akan bridging dengan Terra Luna. Habis itu Secret Invoice dan juga Payment System sama Urban Wars. Lalu di Februari ini di development-nya adalah dia Vardel 1.0, secretnode.com versi 3, Secret Wallet, habis itu ada Silkshed Protocol, di CRT sama Secret Oracle RNG. Kayak gitu. Nanti juga dia ada Oracle-nya juga lah. Habis itu di ekosistemnya dia itu untuk saat ini di dApps, ini udah ada beberapa dApps yang dibangun. Teman-teman bisa cek sendiri. Di sini contoh kita lihat ada Secret Swap ya. Jadi dia juga ada DeFi, Secret Swap, DEX sih, jatuhnya sih DEX ya. Habis itu ada Secret Bridge untuk melakukan bridging ke berbagai blockchain lainnya yang sudah didukung seperti Ethereum, BSC, Luna, dan lain-lain. Habis itu juga ada Sienna Swap, Secret Hero, ini mungkin games ya, ini games NFT. Habis itu ada Stake, ya teman-teman bisa stake validator, tapi ini menggunakan wallet Kepler. Jadi dia memang belum ada wallet yang secretnya dulu. Ya, jadi masih menggunakan wallet lain. Itu, habis itu aja kayak Secret IBC Bridge. IBC ini itu yang di ekosistemnya Cosmos ya. Jadi kalau ada tulisan IBC itu adalah kita bisa nge-bridging ke blockchainnya yang menggunakan SDK-nya Cosmos kayak gitu. Habis itu Secret Garden dan Auction. Ya untuk swapnya kurang lebih seperti inilah Secret Swap. Ya tampilannya kurang lebih untuk depan ini mirip kayak Uniswap ya, mirip kayak Uniswap. Nah, next kita lihat bagian nah kayak Luna kayak Luna lagi, kayak Uniswap kan, bener kan? Jadi di sini teman-teman bisa lihat aja kayak Uniswap lah tampilannya. Nanti teman-teman tinggal klik connect wallet. Cuma untuk connect wallet ini baru bisa pakai Kepler ya, pakai Kepler wallet tuh. Nah, next kita lihat bagian kontributor. Kontributor ini lebih tepatnya investornya lah ya, yang memberikan dana untuk pengembangan Secret Network ini kayak Secret Lab, Secret Foundation, Otterlear, Sparta Group dan lain-lain ya. Lalu tools untuk walletnya, di sini walletnya itu dia udah ada 4 ya. Dia lagi pengembangan untuk bikin wallet selanjutnya, itu walletnya dia itu Secret Wallet. Cuma di sini teman-teman bisa pakai Kepler aja. Jadi dia kan ada Cosmostation. Cosmostation ini kan dipakai untuk seluruh ekosistem Cosmos. Tapi ada Citadel One, ada Kepler. Nah mungkin teman-teman saran gua kalau pengen staking atau pakai dApps itu pakai Kepler Wallet aja kayak gitu. Lalu untuk exchange-nya
dia udah ada di DEX SushiSwap, Uniswap, Secret Swap. Ada 3 DEX-nya. Lalu untuk CEX-nya ini cukup banyak, ada Binance, ada Mandala, ya ada 2 deh, sorry. Ada 3, 4 Maxi sama Get, jadi ada 4. Sama Bitmart berarti 5. Berarti ada 5 CEX. Lalu untuk DEX-nya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ada 5 DEX, 5 DEX, 5 CEX kurang lebih kayak gitu. Dan cukup hebat, dia sudah listing di Binance. Jadi teman-teman bisa beli koinnya di Binance untuk secret coin tersebut ya. Nah, untuk teman-teman yang developer yang ingin membangun dApps, itu teman-teman bisa kunjungi secret.network/developers ya. Di sini ada resource-nya, teman-teman bisa belajar tentang secret contracts, habis itu ada contract development guide, secret app quick start. Ini buat node yang teman-teman yang pengen buka node atau stakingan ya. Jadi seorang validator itu bisa ke Node Runner Guide. Habis itu ada view source code ya. Jadi tinggal copy paste biasa kan kayak gitu. Habis itu teman-teman juga bisa menggunakan mempelajari untuk smart contract-nya ya. Di sini ada enkripsi smart contract-nya, nanti ada apa? Ada tools-nya lah, teman-teman bisa pelajari. Ya, habis itu dia untuk secret contract ini menggunakan bahasa pemrograman Rust ya. Jadi dia pakai bahasa pemrograman Rust. Oke. Nah, dia juga bisa bridging ya, interoperability udah jalan. Jadi teman-teman nanti yang bangun dApps pun bisa langsung setting untuk bridging ke jaringan Ethereum, Cosmos, BSC juga sih sebenarnya, BSC sama Terra Luna itu. Oke. Oh ya, nanti kalau teman-teman bangun dApps-nya pun juga udah ada pilihan untuk connect ke MetaMask ya. Cuma kalau yang tadi kan yang Secret Swap itu kan dia cuma ada Kepler doang, belum ada MetaMask. Tapi buat teman-teman yang nanti membangun dApps di Secret itu sudah bisa pakai tambahan extension untuk connect wallet MetaMask. Jadi harusnya sih udah nggak ada masalah lagi sih, kayak gitu. Next untuk sosial medianya, sendiri untuk di Twitter, dia udah cukup besar, 153.000 follower, tapi ini juga Twitternya cukup lama ya, dari 2015. Jadi memang dia pengembangan itu sebenarnya butuh waktu gitu loh. Jadi memang udah butuh waktu lama untuk pengembangan, akhirnya sudah bisa digunakan di tahun 2021 atau tahun ini. Cuma baru booming itu benar-benar di akhir tahun 2021 sih. Jadi bisa dibilang blockchain Secret Network ini sebenarnya udah matang gitu loh, udah bisa digunakan ya. Jadi buat teman-teman developer mungkin boleh coba bangun dApps di Secret Network ya, biar kita lihat perkembangan nanti seperti apa. Lalu untuk Telegramnya di angka 15.000 member, ini untuk komunitas. Jadi teman-teman silakan join, follow Twitternya sama join Telegramnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru gitu. Ya mungkin nanti ada DeFi atau beberapa NFT game atau metaverse yang dibangun di Secret Network kan lumayan banget kalau bisa kita ikut duluan atau mendapatkan informasi duluan gitu ya. Jadi paling itu aja pembahasan tentang Secret Network ini ya. Intinya Secret Network ini berfokus pada keamanan data privasi si penggunanya kayak gitu ya. Harganya pun ya karena dia udah di ranking 81 mungkin terbilang cukup mahal gitu ya, karena dia udah masuk ranking 81 gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia akan bisa rally lagi, naik lagi mencapai mungkin top 20 atau top 10, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi ya mungkin potensi dia itu masih ada harusnya. Ya selama, baik lagi, selama project-project blockchain ini, selama ada dApps yang dibangun di sana, ekosistemnya bangkit atau besar, ada penggunanya, ada usernya, maka permintaan terhadap koin untuk membayar gas fee ya pasti akan naik kan, karena ada permintaan di sana gitu. Apalagi nanti ada DeFi, orang-orang kan pasti mau nggak mau beli secret, habis itu di stakingkan, maka kelangkaan koinnya itu akan jauh lebih langka gitu loh, dibandingkan koin-koin lainnya gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu nanti seperti apa dApps-nya ya. Teman-teman bisa coba jalan-jalan bermain-main menggunakan dApps-nya, coba download Kepler Wallet ya. Oke, nanti ada pengalaman-pengalaman apa atau teman-teman yang sudah menggunakan DeFi-nya boleh ceritakan di kolom komentar atau di Discord. Oke. Thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye bye.